Hai guys, di sini aku mau ingetin sama kalian. Jadi semua yang aku jelasin nanti itu sesuai sama ranahku karena aku lulusan dari kebidanan, ya kan. Jadi untuk di luar atau dikategorikan patologi itu kalian bisa konsultasikan ke dokter Opcin. Assalamualaikum. Sesuai janjiku yang ada di Instagram, kemarin kita lagi ada Q&A dan itu benar-benar banyak banget pertanyaan sampai membludak lebih dari 1000 pertanyaan. Sehingga aku udah janjiin kalian akan bahas di channel YouTube aku. Di sini kita akan kupas tuntas masalah kesehatan wanita. Oke, di sini kita akan ngerangkum 3 topik ya. Yang paling terbanyak ini soal hubungan seksual, keputihan, ini yang paling mainstream, terus haid. Ini banyak banget, ya ampun yang tanya. Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama itu soal haid. Kalian tahu kan semua wanita normal itu akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, haid itu disebut menstruasi, tapi sebelum haid itu disebut namanya PMS. Nih, banyak yang salah kaprah. Kalau PMS itu ya menstruasi, padahal PMS adalah premenstruasi sindrom, sebelum menstruasi. Gejala premenstruasi sindrom biasanya sakit pinggang, mood swing, terus juga kalian lapar, terus pengen makan, terus kayak gitu kan. Tapi beda sama menstruasi. Menstruasi itu kalian akan ngerasain namanya nyeri pinggang, bawah perut, pusing, rasanya lesu, rasanya seperti meriang, ya kan. Terus kalian sensitif, ya kan. Terus juga kalian akan ngerasain rasanya nyeri banget, kayak mau buang air besar nyerinya. Pasti kayak gitu juga kan. Terus juga untuk tingkat nyeri itu beda-beda ya. Jadi ada yang nyeri banget, ya kan, sampai nggak bisa apa-ngapain, sampai dia sakit banget, sampai pusing, sampai lelah, letih, lesu, ya kan. Terus juga ada yang sampai pingsan, ya kan. Sampai pingsan itu udah dikategorikan tuh ada biasanya penyakit ya, kelainan hormon juga. Nah, terus juga sampai ada yang ya udah aku enjoy kok, enggak aku biasa aja kayak gitu. Ada juga yang biasa aja. Nah, kalau misalkan yang untuk haid tidak normal ya, biasanya warna darahnya. Yang pertama, warna darah tidak merah segar, tapi darahnya malah warnanya coklat, malah cuman bercak. Terus cuma 1 hari, ternyata lebih dari 8 hari. Wow, itu udah dikategorikan udah nggak normal. Terus juga kalian merasa nyeri berlebihan sampai kalian pingsan, setiap menstruasi pingsan. Nah, itu kalian harus periksa tuh. Biasanya ada kista, miom nih, atau radang panggul namanya, kayak gitu. Nah, terus juga untuk haid yang tidak normal, kalau misalkan siklusnya nggak teratur. Biasanya siklus wanita normal itu kan 28-30 gitu kan. Nah, misalkan nih 1 bulan bisa 2 kali, 1 bulan bisa 3 kali. Kadang ada yang 2 bulan cuma 1 kali, 3 bulan cuma 1 kali. Itu udah nggak normal ya. Nah, biasanya penyebabnya apa? Penyebabnya 1. Yang pertama, kalian berat badannya udah ideal belum? Kalian obesitas nggak? Kalau kalian obesitas, produksi insulin kalian itu otomatis akan meningkat sehingga menyebabkan kayak diabetes, ya kan. Kayak gitu-gitu pokoknya, yang udah penyakit-penyakit kardio kayak gitu kan, sama penyakit-penyakit berat lah lainnya. Nah, itu penyebab obesitas kan banyak banget yang kalian ketahuin kan. Nah, salah satunya haid kalian akan berantakan banget siklusnya ya. Karena apa? Karena insulinnya meningkat sehingga hormon kalian itu bener-bener gak seimbang, jadi berantakan antara progesteron dan estrogen. Karena perempuan itu mempunyai 2 hormon, estrogen dan progesteron. Jadi untuk cara mencegah secara dini yaitu pola hidup sehat ya. Diet itu nggak sulit. Diet itu hanya menjaga makanan yang gizinya benar-benar seimbang, ada seratnya, ada proteinnya, ada vitamin, ada mineral, kan ada. Pokoknya semua itu udah lengkap, ya kan, gizi seimbang. Kalau zaman dulunya namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau zaman sekarangnya namanya gizi seimbang. Nah, itu gampang banget. Jadi untuk menjaga obesitas, terus juga rutin olahraga ya. Olahraga itu seminggu sekali udah cukup. Kalian kalau misalkan nih nggak ada waktu buat jogging, kalian nggak punya uang buat nge-gym, kalian bisa kan zumba atau workout exercise di dalam rumah
bisa kan pakai YouTube. Nah, sekarang tuh kita harus kreatif ya kan, demi kesehatan tubuh kita sendiri, karena kesehatan itu benar-benar mahal harganya. Kalian ke rumah sakit untuk periksa ke dokter Obgyn paling murah aja bisa 300.000 kayak gitu. Nah terus juga penyebab haid tidak normal juga bisa disebabkan oleh kista, adanya kista ya kan, daging ya. Ini aku jelasin secara umum ya, secara bahasa umum, karena kalau secara medis biasanya kalian nanti nanya lagi di bawah kayak ini artinya apa gitu. Jadi kalau kista itu ada daging itu yang tumbuh gitu, itu sebenarnya kayak tumor itu, tapi tumor jinak kayak gitu. Itu harus diangkat. Kalau misalnya nggak diangkat itu biasanya nyeri datang bulannya parah banget sih, bisa sampai pingsan, itu yang kata aku. Terus juga biasanya untuk darah mensnya tuh aneh gitu, menggumpal kayak hati ayam gitu. Sedangkan darah mens itu normalnya bener-bener merah, terus cair, nggak terlalu menggumpal ya kan. Merahnya ya merah hati tapi nggak gumpal yang kayak hati ayam, nggak bau, nggak bau banget ya kan. Siklusnya ya 1 bulan 1 kali lah, namanya juga datang bulan ya kan. Kita tahunya 1 bulan ya pasti 1 kali aja, nggak lebih dari 2 kali. Kalau udah 2 kali itu berarti gangguan hormon. Nah kalian nanti bisa datang ke dokter Obgyn ya. Nanti kalian akan diberikan pil, atau ke bidan juga bisa. Biasanya kalau misalkan di bidan desa kayak gitu, pengalaman saya dulu pernah praktek, itu kalian akan diberikan kayak pil gitu, pil KB, karena KB itu kan ada memproduksi hormon tiruan, progesteron tiruan, estrogen tiruan kayak gitu. Jadi nanti dipacu atau dipancing pakai KB pil itu. Cara mengatasi nyeri datang bulan, ini aku suka sekali. Cara mengatasinya itu yang pertama, kalian bisa kompres air hangat. Terus kalian bisa minum yogurt ya, minum yogurt, karena kalau misalkan kalian minum probiotik itu kan BAB kalian jadi lancar. Nah jadi kayak mules menstruasi sama mules BAB itu tergantiin gitu, bukan teratasi, jadi digantiin sama mules BAB. Nah setelah BAB biasanya udah lega banget. Kalian bisa coba pakai yogurt. Terus juga kalian bisa coba dikompres pakai air hangat ya, atau pakai buli-buli. Itu kalian bisa beli di apotek, namanya buli-buli. Itu untuk kompres air hangat di perut kalian, atau air es ya. Kalau biasanya sih air hangat. Terus minum air hangat, jangan cuma dikompres, jadi diminum juga. Itu mengurangi rasa sakit kayak gitu. Terus juga kalian jangan tidur terus ya kan. Kalian juga melakukan aktivitas seperti biasa, kecuali kalian terlalu pusing ya, lesu sampai kayak pengen pingsan. Nah itu kan berarti kan ada tidak normalan. Nah itu kan harus benar-benar istirahat. Nah terus juga untuk kalau misalkan nih untuk nyerinya fatal banget sampai kalian nggak bisa tahan, kalian bisa pakai obat paracetamol 500 mg untuk mengurangi nyerinya begitu ya. Jangan jangan terus-terusan juga. Kalau nyeri aja, biasanya kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nyeri banget, pakai paracetamol 1 kali aja sehari gitu. Boleh olahraga ya, ini banyak yang nanya, boleh olahraga? Boleh lah. Kalau kalian olahraga itu darah semakin deras dan semakin cepat kalian selesai datang bulannya. Ada lagi nih yang tanya, katanya Kak kalau datang bulan itu kok suka lecet ya Kak, area di daerah misfi suka gatel, lecet gitu karena pembalut. Ngatasinya gimana? Cukup baby oil. Kalau aku baby oil sih, ada minyak zaitun, ada baby oil, jadi dikasih minyak-minyakan. Memang sih kalau misalkan pembalut ya, apalagi yang pakai sayap ya, ini pasti kalian juga ada yang pernah ngerasain itu kayak agak lecet-lecet gitu ya. Nah kalian juga harus ganti pembalut itu 4 jam sekali, karena yang membuat lecet itu bukan cuma pembalutnya sebenarnya, tapi ada bakteri biasanya gitu. Kayak jadi dibersihin pakai sabun, tapi jangan masukin ke vagina loh, sabunnya di pinggir-pinggirnya dibersihin tuh. Nah habis itu kalian ganti pembalut setiap 4 jam sekali ya. Hai, kita lanjut untuk yang keputihan. Ini paling banyak ya, ini pertanyaan yang paling banyak banget yang mewakili semua wanita. Salah satunya yaitu, kakak, keputihan yang normal itu seperti apa? Kak, setelah haid itu kok keputihan normal atau tidak? Keputihan yang normal memang datangnya sebelum dan sesudah haid.
Ya kan, kalian baru tahu ya. Jadi sebelum haid dan sesudah haid itu memang keputihan dulu, tapi keputihan dikategorikan normal dan tidak normal itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, keputihan normal itu berwarna bening, putih susu, tidak terlalu banyak, terus juga tidak terlalu kental, dan di sini untuk keputihan yang paling kelihatan banget normal atau tidaknya itu gatel, berbau, warnanya apa aja. Yang nggak normal itu warnanya coklat, abu-abu, kuning, sampai kehijauan. Ayo, di sini kalau misalkan sudah mengalami ketidaknormalan tersebut, nanti kita jelasin caranya ya. Yang pertama, itu kenapa sih bisa gatel? Ada 2 faktor, ada bakteri, ada jamur. Misalkan nih ada pakai bakteri, misalkan disebabkan oleh bakteri, itu kalian bisa namanya vulva hygiene atau cuci vagina kalian. Cuci vagina kalian itu ada 2 juga. Ada yang bisa sendiri di rumah, terus juga ada yang bisa kalian ke dokter. Kalau misalkan yang di rumah, kalian cukup pakai air hangat, tapi secara rutin, dan dikeringkan bener-bener kering ya, sampai rambut-rambut kemaluan kalian pun itu bener-bener kalian pastikan kering ya di area tersebut. Nah terus kalau misalkan nih kalian ke Opjin, kalian tinggal bayar bilas vagina deh, itu nanti akan disterilkan lagi gitu. Nah terus juga untuk yang berbau, biasanya ada berbau macam-macam ya. Untuk keputihan tuh ada banyak banget baunya. Ada yang baunya tuh kayak bau pandan, ada yang baunya kayak telur asin, ada yang baunya sampai telur busuk ya, mohon maaf, sampai kayak gitu. Itu udah dikatakan tidak normal. Kalian benar-benar harus datang ke Opjin kayak gitu, karena benar-benar harus diobati. Kalau kalian membiarkan ya, bakteri atau jamur tersebut akan naik ke serviks kalian. Nah itu yang menyebabkan kanker serviks. Biasanya kebanyakan wanita di Indonesia membiarkan keputihan yang tidak normal sehingga menyebabkan kanker serviks. Jadi serviksnya itu sudah digerogoti oleh bakteri dan jamur gitu. Jadi harus waspadai soal keputihan. Terus untuk mencegah keputihan yang tidak normal gimana sih Kak? Yang pertama, itu gampang banget. Kalian kalau misalkan cuci vagina kalian ya, itu arahnya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke depan sama aja dong, bakteri dari anus akan masuk lagi ke vagina. Jadi harus diusapnya dari depan ke belakang gitu. Jadi kalau biasa zaman dulu itu kebiasaan tuh karena dicebokin kan, nggak tahu tuh, terus dari belakang ke depan malah. Itu salah ya. Jadi harus dari depan ke belakang. Kedua, pakai air bersih. Pastikan airnya itu benar-benar bersih. Misalkan nih kalian lagi camping atau gimana, usahakanlah ada air mineral gitu. Jadi benar-benar bersih. Ketiga, keringkan dengan handuk bersih, handuk steril atau tisu. Bagusan tisu wajah atau tisu toilet. Bagusan tisu toilet. Kalau misalkan tisu toilet itu kalian usap nggak akan meninggalkan bekas. Tapi kalau misalkan tisu wajah itu terlalu lembut, sehingga kalau misalkan kalian usap ada yang tertinggal, ada yang menggelintir. Nah itu menyebabkan keputihan kalian semakin parah lagi, karena kan keputihan itu adalah reaksi tubuh kita mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi misfi kita. Karena misfi itu punya cara sendiri membersihkan area tersebut gitu. Jadi kalau normal misfi ya udah dia membersihkan sendiri, jadi nggak perlu kalian pakai apa-apa, nggak perlu pakai daucin, nggak perlu pakai, pokoknya nggak perlu pakai yang aneh-aneh lah, pakai sabun pembersih itu nggak perlu gitu. Karena misfi kita itu udah dari sananya ya kan, udah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh, kayak udah lengkap gitu, udah sang pembersihnya gitu. Itu kalau yang normal ya. Nah biasanya gitu kalau ada benda asing udah mulai keputihan. Nah gitu, keputihan tadi udah aku kategoriin yang normal sama nggak normal.
intinya itu. Terus juga mencegahnya, kalian harus sering ganti pakaian dalam, dan pakaian dalam kalian itu tuh harus yang terbuat dari katun gitu. Jangan terbuat dari nilon, jangan yang seksi seperti pakai bikini kayak gitu. Kalian pasti ngerasa kok diri kalian lagi nggak baik nih gitu. Kalian harus konsen masalah itu, jangan dibiarkan karena kalian cuma pengen ngetren, pengen pakai celana dalam yang bagus kayak gitu. Nah, terus juga untuk celana dalam itu bagusnya yang longgar ya, jadi jangan yang ketat, karena misi kita juga butuh oksigen, juga butuh udara segar gitu supaya nggak lembab, nggak menyebabkan keputihan tersebut begitu. Nah, terus juga kalian harus rutin olahraga itu juga. Terus kalau misalkan nih kalian merasa aduh keputihan kok banyak banget sih tapi nggak berbau dari itu, coba deh mandi air hangat, atau kalian rendam diri pakai air hangat atau dicuci pakai air hangat, biasanya itu akan hilang kayak gitu. Nah, kalau udah terlalu fatal kalian memang harus ke dokter karena nanti akan diberikan obat dan terapi lainnya. Nah, itu yang tadi aku bahas tentang keputihan ya. Nah, untuk hubungan seksual normal itu kan memang yang pertama tidak bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, sebelum dan sesudah berhubungan seksual diwajibkan kalian membilas alat kelamin kalian atau mencuci alat kelamin kalian sebelum dan sesudah, bukan hanya sesudah. Terus yang ketiga ya, itu diwajibkan kalian melakukan namanya pemanasan, dikarenakan jika kurangnya pelumas itu akan menyebabkan lecetnya di area misfi kalian. Nah, terus juga kalau misalkan nih kalian merasa aduh kok setelah berhubungan seksual aku ada pendarahan, gitu. Biasanya itu juga disebabkan ciri-ciri dari kanker cervix. Jadi kalian harus segera temui dokter kandungan, kalian periksa dalam. Terus juga ada yang mengeluh kenapa setiap habis berhubungan terus aku kok kayak nyeri panggul gitu, kayak nyeri goyang gitu. Nah, itu juga kalian harus hati-hati. Biasanya di situ ada penyebab namanya radang panggul. Biasanya terasa banget itu kalau misalnya di area dalam itu kanan kiri tuba kalian, kan di sini di panggul. Ini bahkan ada pria juga ya yang nanya ya, saat dia berhubungan seksual dengan istrinya ya, dia merasa kalau area misfi istrinya itu agak tidak enak. Konteksnya ini bau ya, bukan tidak enak rasanya tapi bau. Nah, itu biasanya ya ada terjangkit yang tadi saya bilang di keputihan tadi ya, keputihan yang abnormal, karena keputihan normal tidak berbau. Kayaknya sekian deh ya untuk hubungan seksual karena pertanyaannya belum terlalu mendalam ya kan. Terus juga aku udah kasih tahu semua ya, haid itu ciri-cirinya normalnya kayak gimana, terus keputihan yang normal itu kayak gimana, berhubungan seksual yang normal itu kayak gimana, udah aku jelasin semua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, kalian nanti bisa DM di Instagram aku di bawah ini. Oke? Semoga bermanfaat, semoga membantu. Salam sehat buat kita semua.